Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Bagaimana aktivitas di rumahnya? Ya, masih semangat ya? Oke. Oke, selamat berjumpa bersama Bapak di sini. Siapakah Bapak? Ada yang masih kenal? Oke, ya. Baik, Bapak karena di sini ya untuk semester 1 ini untuk tahun pelajaran 2020-2021 Bapak masih mengampu, bukan masih ya, kalau untuk kelas MIPA ya. Bapak untuk kelas 12 ini Bapak mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Bapak pegang kelas 12 MIPA dari mulai 1, 2, 3 dan 4 ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai komitmen kita. Wis, komitmen kita berat. Bagaimana belajar ala corona bersama Pak Karna? Wis. Ya. Oke, apa saja yang akan kita bahas saat ini ya? Ya. Apa saja Cik? Coba ya. Oke, ya. Oke, kita akan lihat apa saja yang akan kita bahas. Baik, ya. Pada awal pertemuan ini yang akan kita bahas dan yang akan kita sepakati bersama adalah ya, pertama, berbicara sejarah pasti akan berbicara cerita ya. Ya, pertama kita akan cerita kita itu tentang apa ya. Di sini kita akan membahas mengenai pokok bahasan atau materi pokok dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh kalian ya selama 1 semester ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai jadwal pembelajaran, jadwal ketemu, ya, jadwal janjian kapan kita ketemu dalam metode daring ini, ya, di mana agendanya ada 18 kali pertemuan dalam 1 semester. Agendanya 1 minggu kita ketemu 1 kali, ya. Oke, kemudian akan juga kita bahas mengenai penilaian, ya, bagaimana penilaian kriteria kelulusan minimalnya berapa, nanti kita akan sepakati bersama ya. Kemudian apakah ada remedial atau pengayaan, kemudian bentuk tugas, ulangan dan yang lainnya ya, seperti itu ya. Kemudian nanti juga kita akan membahas mengenai proses pembelajaran kita itu akan seperti apa ya. Model daring yang kita laksanakan, pembelajaran jarak jauh kita akan seperti apa. Seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Oke. Lanjut ya, ini yang pertama mengenai pokok bahasan atau materi ya dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa kelas 12 MIPA tahun pelajaran 2020-2021 ya. Ada 4 pokok bahasan, pokok materi yang akan Bapak sampaikan pada semester ini ya. Pertama mengenai perkembangan Islam di Indonesia ya. Di antaranya kompetensinya adalah ya, satu, kalian mampu menganalisis ya jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Kemudian untuk KD keterampilannya, Bapak harap kalian bisa membuat sebuah kerangka hasil analisis ya. Kalian menganalisis bagaimana jalur proses perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian materi kedua tentang peran Wali Songo ya, peran Wali Songo di Indonesia ya. Di sana bisa kalian baca apa kompetensi yang harus kalian kuasai ya. Setiap materi ada 2 pokok KD yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai ya. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan ya. Kemudian kerajaan Islam di Indonesia ya, kerajaan Islam di Indonesia ya. Ya, kemudian ya, diharapkan kalian bisa menganalisis sejarah dan peranan kerajaan Islam di Indonesia. Ya, untuk keterampilannya kalian bisa menilai peranan kerajaan-kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian dan yang keempat, peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Oke, adapun kompetisinya ya bisa kalian baca seperti itu. Ada 4 mata pelajaran pokok ya. Oke, siap semuanya, siap? Siap atuh ya. Semangat. Yo ya. Oke, apalagi ya? Jut ya. Oke. Ini kemudian kita akan berbicara mengenai jadwal pembelajaran. Kapan kita akan janjian, kapan kita akan ketemu di udara ya. Meskipun kita berada pada jarak yang berjauhan, tapi kita tetap berjauhan ya. Siap. Oke, ya.
kita ada 18 kali pertemuan ya. Jadi kita agendakan 1 minggu kita ketemu 1 kali ya. 1 pokok bahasan, karena tadi ada 4 pokok bahasan ya. Jadi Bapak agendakan 1 pokok bahasan itu antara 1 sampai 3 kali ketemu ya, atau 4 kali. Jadi 1 kalinya Bapak ingin membahas tentang tugas ya. Jadi 1 sampai 3 kita bahas, nanti 1 kalinya kita tugas lah ya, supaya bisa tidak terlalu jenuh ya, mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan juga ya. Karena memang untuk pembelajaran jarak jauh ini tantangannya cukup berat ya, karena Bapak tidak bisa mampu melihat secara detail apa yang kalian lakukan. Kalian memperhatikan atau tidak ya, berat ya. Tapi mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, bisa mengikuti semua mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru dimanapun berada. Paham untuk jadwal ya? Nanti kita akan 1 kali ulangan dan 1 kali remedial. Oke, lanjut. Masih semangat? Oke ya. Apa lagi? Ini mengenai penilaian ya, mengenali penilaian ya. Berbicara pertama kita akan berbicara dulu kriteria kelulusan minimum ya. Berbicara KKM. Bapak ikuti kesepakatan yang lainnya juga ya untuk KKM, untuk SKI kelas 12 ya. Ini ada di angka kita Bapak 70 ya, 70 siap ya. 70. Oke, jadi diharapkan kalian mampu mendapatkan nilai 70 untuk nilai SKI-nya. Jadi kalau misalkan nilainya kurang dari 70 ya, berarti kalian harus mengikuti remedial dan yang lainnya harus membantu ya dengan program pengayaannya. Itu kemudian pertanyaan Bapak, tugasnya dari mana? Nilainya dari mana ya? Nilai itu pertama Bapak ambil dari kehadiran ya, dari kehadiran, kemudian sikap kalian, bagaimana kalian semangat mengikuti pembelajaran yang Bapak laksanakan ya, tepat waktu dan lain sebagainya ya. Nanti kontrolnya melalui kontrol kelas ya tentunya ya. Untuk interaksi koordinasinya ya, Bapak ada 2 aplikasi yang mungkin akan kita pakai ya. Pertama kita maksimalkan grup WA ya, WA grup kelas dan mata pelajaran ya. Pasti kalian banyak grup WA-nya ya sekarang, sibuk ya, pasti sibuk sekarang main WA-nya, banyak banget ya. Ya ini berat ya, mudah-mudahan kita bisa melaluinya ya. Semuanya pasti berat ini, pasti ya. Ya, jadi ada grup WA kita maksimalkan interaksinya ya, maksimalkan dengan bijak ya. Kemudian untuk pembelajarannya Bapak bikin Google Class ya, di Classroom ada materi, ada tugas dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada tugas untuk setiap sub pokok materinya, dan 1 semester kita akan melakukan 1 kali ulangan. Baik, paham? Oke, lanjut ya, lanjut. Semangat. Oke, ya. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana proses pembelajaran jarak jauh kita bisa berlangsung. Pembelajaran daring kita bisa berlangsung seperti apa? Ya, ada beberapa aplikasi yang kita gunakan, yang Bapak gunakan untuk pembelajaran SKI kelas 12 ini. Yang pertama Bapak banyak akan menggunakan di Google Class ya, Google Classroom ya. Kita akan banyak di sana, kemudian di e-learning juga ya, karena memang ada rekomendasi dari Kementerian Agama ya untuk menggunakan e-learning madrasah ya. Kita juga akan buka itu ya, dan kita akan lihat perkembangan efektivitas pembelajarannya di mana ya. Kita nyaman di mana, Bapak nyaman di mana, kalian juga nyamannya di mana ya. Kemudian WA group juga ya, untuk koordinasi harian kita di WA group saja ya. Mungkin kalau WA kalian kan tiap hari bawa ya, tidak ketinggalan. Kalau Classroom, Google Class mungkin tidak setiap hari dibuka ya, dan yang lain-lainnya ada 10%, mungkin itu bisa YouTube, Facebook dan segala macam lah. Setiap aplikasi apapun itu bisa kita manfaatkan ya untuk pembelajaran, dan itu bisa bermanfaat. Kemudian apa saja yang dimuat dalam aplikasi itu? Pertama harus ada absen, yaitu untuk kontrol kehadiran kalian pada pembelajaran Bapak ya. Kemudian akan ada bahan ajar di sana ya. Kalian harus mempelajari apa? Ada tugas juga loh. Tugas deh. Sabar ya. Sabar. Oke ya, dan ada interaksi juga ya. Untuk interaksi bisa kita maksimalkan WA group ya.
Oke, seperti itu kalian-kalian yang bersemangat semuanya ya, untuk sejarah jauh ya. Oke, thanks you ya, dan itu nomor Bapak. Silakan kalau untuk pembelajaran ya khususnya SKI Bapak online siap, silakan ya, mungkin kalau toh pun tidak bisa langsung dibalas secara interaktif ya, mungkin Bapak akan usahakan. Jadi silakan yang memiliki masalah untuk pembelajaran khususnya SKI bisa langsung konsul dengan Bapak melalui WA grup ya, atau misalkan untuk mata pelajaran khusus itu bisa langsung di komentar di Google Classroom-nya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan perdananya ya, untuk pertemuan perdananya. Ya mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan untuk bisa semangat ya, karena memang tantangan daring ini sangat berat ya. Jadi kalau malas ya sudah ya. Belum lagi nggak ada kuota, belum lagi sinyalnya jelek, wah jadi banyak alasan lah ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan kita bisa memaksimalkan apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita masih bisa meraih manfaat dari waktu yang kita jalani. Oke, begitu cukup baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.